وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Munkaratil Janaiz wal Ma'atim wa Dawri Dafnil Mauta wa Ta'bin. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang at-tabarruk wa tamassuh bil qubur, yaitu ngalap berkah dan mengusap-ngusap kuburan. Mengalap berkah di kuburan dan mengusap-ngusap disebabkan mencari berkah dari kuburan tersebut. Walaupun hal tersebut dilakukan di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh beliau, inna minal 'adati asy-sya'i'ati lada ba'dil quburiyyin at-tamassuhu bi quburis salihin wa ma qad wudi'a 'alaiha minal judrani wal abwab. Di antara tradisi yang menyebar di sebagian kuburiyun. Kuburiyun itu adalah orang-orang yang menyembah kuburan. Ya, orang-orang yang bersikap hulu atau berlebihan terhadap kuburan. Di antara tradisi sebagian dari mereka yaitu at-tamassuh bi quburis salihin. Tamassuh itu ngusap-ngusap, menyentuh dan mengusap-usap di kuburan orang-orang saleh. Yang dimaksud orang saleh ini emang orang itu saleh waktu hidupnya atau orang itu dianggap saleh. Walaupun bagi Allah belum tentu saleh. Al-muhim di sini dianggaplah orang-orang saleh itu dikubur dan kuburannya diusap-usap, disentuh-sentuh. Wa ma qad wudi'a 'alaiha minal judrani wal abwab. Dan apa yang terletakkan di atas kuburan tersebut dari judron, yaitu dinding-dinding dan juga pintu-pintu. Ngusap pintu, ngusap dindingnya itu. Karena apa? Karena di sini ada sisi tabarruk, yaitu mereka menganggap ini sesuatu yang berkah, perbuatan berkah, kuburan berkah karena mayatnya berkah. Juga di antara tradisi mereka wa taqbiluha awil istishfa'u bi turbatiha, yaitu mencium kuburan ataupun beristisfa, yaitu meminta atau mencari kesembuhan dengan turbah atau dengan tanah kuburan tersebut. Ya, jadi ngusap-ngusap kuburan,
mencium kuburan dan mengambil bagian dari kuburan, terutama tanahnya, untuk mencari kesembuhan. Dan juga wa naqlu syai'in minha li ihda'ihi lil akharin, dan memindahkan sesuatu atau mengambil sesuatu terus dipindahkan, dibawa untuk menghadiahkan atau memberikan kepada orang-orang lainnya. Ini tradisi di kalangan penyembah kubur atau orang-orang yang bersikap hulu atau berlebihan terhadap kuburan. Maka berkata Al-Alama Hafiz Al-Hakami menjelaskan bagaimana mereka melakukan istisfa, yaitu mencari syifa, penyembuhan dengan tanah kuburan. Jadi tanah kuburan itu bukan hanya media untuk santet atau untuk dukun-dukun. Kadang-kadang orang-orang yang berlebihan dalam menanggapi kuburan orang saleh itu menjadikan tanah kuburan itu tanah yang suci, memang suci, tapi memiliki karomah dan keberkahan, sehingga kalau dibawa maka berkahnya itu juga kebawa. Ini akidah mereka atau akidah sebagian dari mereka. Kata Hafiz Al-Hakami rahimahullah, isti'maluhum laha ala anwa'. Mereka menggunakan turbah atau tanah-tanah kuburan itu ada beberapa model. Faminhum man ya'khudhuha wa yamsahu biha jildah. Di antara mereka ada yang mengambil tanah tersebut dan mengusapnya di jild, yaitu di kulit. Ada, ya, baik untuk istisfa, minta kesembuhan penyakit kulit ataupun hal lain dari penyakit-penyakit. Wa minhum man yatamarrahu 'ala al-qabri tamarrugh ad-dabbah. Di antara mereka ada yang berguling-guling di atas kuburan, tidur-tiduran di atas kuburan seperti tidur-tidurnya binatang ternak, ya berguling-guling gitu, supaya seluruh jasadnya terkena dengan tanah dari kuburan mulia tersebut. Wa minhum man yaghtasilu biha ma'al ma'. Di antara mereka ada yang mengambil tanah tersebut untuk dilarutkan di air, kemudian mandi dengan air bekas air yang dilarutkan dengan tanah kuburan itu. Ya. Wa minhum man yashrabuha. Di antara mereka ada yang meminumnya. Ya, pas banget ini. Tanah kuburan bukan ini. Jazakallah khairan. Di antara mereka ada yang meminumnya dengan larutan dari air dari tanah kuburan itu. Dan ini disebutkan oleh Hafiz Al-Hakami, ini pengalaman yang mungkin ada di daerah tanah Arab. Bagaimana dengan Indonesia yang khurafatnya tidak kalah semaraknya. Ya. Kemudian berkata Hafiz Al-Hakami rahimahullah menjelaskan sebab kenapa kok ada orang-orang kayak gitu, atau boleh saja di antara kita ada yang dulunya seperti itu. Beliau menjelaskan, wa hadza kulluhu nashi'un 'an i'tiqadihim fi sahibi dzalikal qabri annahu yanfa'u wa yadur. Ini semua tumbuh dari apa? Dari akidah di hati mereka. Akidah di hati mereka tentang penghuni kubur itu, tentang mayit yang dari kubur itu, bahwasanya mayit tersebut bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat. Bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat. Bisa berefek, ya. Mayit ini bisa memberikan efek pada kehidupan kita, dan mayit ini berkah. Kemudian hatta addu dzalika li'tiqada fihi ila turbatih. Sampai kemudian karena mayit ini memiliki keberkahan, bisa bermanfaat, bisa bermudarat, kemudian mereka menambahkan keyakinan mereka berlanjut pada tanah-tanah kuburan, pada tanah kuburan mayit tersebut, bahwasanya keberkahan mayit tersebut menjalar ke tanah kuburannya. Faza'amu annaha fiha shifaa'un wa barakatun lidafnihi fiha. Maka mereka pun menganggap bahwasanya di dalam hal tersebut, kuburan, tanahnya dan seterusnya, ada syifa, ada kesembuhan dan ada keberkahan, ya, ada keberkahan. Itu bagi mereka. Jadi dikatakan pula oleh beliau, wa hadza wa ghairuhu min tala'ubis syaitani bi ahli hadhihi al-'usur. Yang semacam ini
Ini termasuk tala'ubnya syaitan. Tala'ub itu main-main. Ya, jadi syaitan itu mempermainkan mereka. Untuk orang-orang yang ada di zaman sekarang nih, dipermainkan. Jadi jemaah sekalian, tidak semua yang kemudian pakai baju putih seragam, pakai baju koko semua, kelihatan soleh semua, kemudian mereka berdoa kemudian itu boleh jadi mereka memang mazharnya, zahir ibadah, tapi hakikatnya diperdaya, dipermainkan dan ditipu oleh setan. Setan itu kadang malah justru ini tipuan seperti ini lebih buruk daripada sebatas penampakan di kuburan. Kalau penampakan di kuburan, khurafat-khurafatnya, orang pun walaupun dia mungkin percaya, dia tahu itu takhayul, dia tahu itu jin, dia tahu itu setan. Ya, seperti di misalnya Jeruk Purut, di mana di TPU, tempat pemakaman umum yang banyak cerita-cerita tentangnya. Ya, sampai ada kemudian entah di Jeruk Purut atau di lainnya ya, itu hantu pastur misalnya pakai apa ya, semacam lah, saya nggak pernah manis jembatan Ancol, iya, nenek gayung dan seterusnya lah, iya, itu semua orang juga tahu kok itu setan gitu loh, sehingga orang juga nggak bakal menyembahnya, ya. Tetapi yang seperti inilah setan, kemudian ini syubhatnya lebih besar daripada hal yang jelas ya, semua orang sepakat itu setan gitu. Tapi ini syubhatnya adalah mereka menganggap ini keberkahan. Mereka menganggap ini adalah media kesembuhan. Sehingga untuk ditawarkan obat berupa ilmu yang benar itu kadang agak sulit. Karena orang kalau sudah merasa tracknya benar, untuk disalahin itu pasti ada tanggapan yang respon yang lebih dibandingkan orang yang tahu dirinya salah. Ya. Maka ziyadatan ala ma tala'aba biman qablahum. Maka apa yang terjadi di zaman sekarang, kata Hafiz Al-Hakami. Dan ini beliau telah wafat, apalagi zaman sekarang, ya, permainan setan terhadap orang-orang zaman sekarang itu malah bertambah levelnya. Tipuannya lebih halus lagi. Ya, walaupun zaman sudah secanggih ini. Kemudian kata Syekh Masyhur dalam kitab ini, wa minal 'adati allati taqumu bihan nisa'u khassah. Di antara kebiasaan yang kadang dilakukan oleh perempuan secara khusus, mashu dharihil waliyyi bil manadili wal malabis. Mengusap atau menggesek-gesek kuburan wali dengan handuk atau pakaian. Mungkin ini di Arab ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia kalau ini. Karena selama saya lihat wisata religius memang banyak perempuan, tapi kalau sampai pakai handuk, pakai pakaian terus digosok-gosok saya nggak tahu. Mungkin ada kalau di Indonesia, tapi di Arab banyak. Thumma yamsahna ala ru'usihinna wa ru'usi abnaihinna. Kemudian setelah mindil, yaitu handuk atau pakaian kain tersebut setelah digesekkan ke kuburan wali, maka mereka pun kemudian mengusap kepala mereka dengan itu, bandat itu, kain itu. Dan juga kepala putra-putra mereka digosokkan dengan itu. Agar apa jemaah? Agar berkahnya pindah ke kepala anaknya atau kepala dia. Ini jelas ini keyakinan batil. Serupa dengan keyakinan ini tentang kepala, kemudian menjadi pintar dan diselamatkan dan semisalnya, yaitu peci-peci yang di atasnya terdapat simbol terompah Nabi. Ya, simbol terompah Nabi. Jadi ada ini peci biasa di atas ini. Kita mungkin yang nggak tahu ngira bahwa itu hal yang biasa, tapi sebenarnya itu berangkat dari keyakinan sebagian orang dalam hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu. Ada artikelnya. Khasiat terompah Nabi kalau ditempel di kepala. Makanya mereka ada yang menjadikan itu sebagai jimat di sini. Ya. Terompah Nabi bentuknya ya seperti itu tahu sini atau di sini.
Ya. Di antara khasiatnya itu bikin pinter kata mereka, bikin jenius. Ini hal-hal seperti ini khurafat, Ya. Kemudian waqad yahtafidhu bihadhil manadil duna ghasliha litamsah biha baqiyata afradil usrati mimman lam yatamakkan min az-ziyarah. Dan ada pula di antara mereka yang setelah menggesekkan kain atau handuk tersebut ya di kuburan keramat, di kuburan wali, mereka nggak mencuci kain tersebut, nggak dicuci. Ya. Supaya apa? Jangan sampai keberkahannya hilang, sehingga mereka bisa menggosokkan atau menggosokkan kain tersebut ke kepala keluarga lainnya, anggota keluarga lainnya yang tidak bisa ikutan ziarah. Jadi sampai bisa dibawa gitu. Ya, kemudian keberkahannya bisa pindah ke orang yang menyentuhnya dan bergesekan dengan kain bekas tanah kuburan atau tembok kuburan tersebut. Lihat bagaimana khurafatnya. Dan begitu pula ini terjadi pula bukan hanya di kuburan, bahkan di suatu danau di daerah namanya Panjalu Ciamis. Ya, mungkin ada sebagian bapak-bapak tahu nih, kalau bapak orang Jawa Barat terutama Kabupaten Ciamis. Sebenarnya banyak ya, cuman saya sebutkan di antara sampelnya dan saya mendengar dari orang situ, ya dari orang yang sudah ngaji tapi dari daerah situ. Ya, Putran Kawali Panjalu itu yang daerah kalau di Ciamis itu dari kotanya, kemudian dari Cisaga masuk atau dari daerah semisal itulah. Nah, itu ada memang semacam telaga atau danau. Dan di situ wisata religius harian ada. Menjadi market atau bisnis yang sangat bagus profitnya insya Allah. Bagi yang pikirannya tajam ya untuk bisnisnya. Nah, hampir tiap hari lah, kalau nggak dikatakan tiap hari, bis-bis wisata religius selalu ada di situ. Banyak lah, apalagi di hari-hari tertentu. Jadi itu ada semacam telaga danaunya, nyebrang dulu pakai sampan atau semisalnya untuk menuju ke sebuah pulau atau bukit. Nanti di atas bukit itu. Nanti situ ada kuburan yang ditengarai merupakan di antara penyiar atau ahli syiar Islam di zaman dahulu. Ya begitu. Saya nggak tahu apakah ada kaitannya dengan Prabu Siliwangi atau tidak, nggak tahu, wallahu alam. Ya. Tetapi khurafat-khurafatnya juga berseliweran di situ. Dan banyak orang beristisqa di situ. Beristisqa yaitu mencari kesembuhan dengan ngalap berkah baik di kuburannya atau tanah area kuburan tersebut. Bahkan ini saya dengar sendiri dari seorang bapak-bapak ya, yang orang situ. Beliau kerja di daerah di Gedung Antam, Jakarta Selatan, Jagakarsa lagi. Iya. Beliau bilang, beliau cerita ya. Sampai ada orang dari Madura, dan ini bukan menjelekan Madura, ini cuman mengabarkan aja ada seorang dari Madura, bukan semua Madura. Ada seorang dari daerah Jawa Timur atau Madura, sekarang mungkin udah beda provinsi kali. Itu datang ke situ hanya untuk ngalap air dari telaga itu. Ya, ngambil air seplastik besar, kemudian dibawa lagi ke Madura. Ditanya buat apa ini? Ini air ini, ada yang meyakini bahwasanya ini air dari Mekah. Gimana nyambungnya di mana itu? Itu pakai penyulingan apa nggak tahu. Ini air dari telaga ini, telaga lebar Pak, luas, danaunya luas. Ini air dari Mekah. Air ini suci dan berkah. Maka saya pengen agar tanaman sawah saya di ladang di kampung supaya berkah. Saya ngambil air dari sini. Dia ambil beneran air itu dan dibawa sampai ke Madura. Lihat. Ikhtiar, juhud dan effort yang sangat luar biasa
untuk sesuatu yang sifatnya khurafat. Sementara sesuatu yang sunnah Nabi yang begitu mudahnya susah dilakukan oleh sebagian orang. Iya. Bahkan cukup istighfar. Istighfar itu kan memperlancar rezeki. Banyak yang kesulitan untuk istighfar. Tapi untuk safar ratusan kilometer hanya untuk mengambil air yang dianggap berkah dan itu khurafat, itu mereka rela melakukan hal seperti itu. Ya. Nah, itu diantara contoh. Satu diantara sekian ribu contoh yang ada di negeri yang tercinta ini. Ya, mungkin bapak-bapak punya contoh yang lebih banyak lagi dari pengalaman. Maksudnya pengalaman orang lain ya, bukan bapak yang melakukannya. Jadi, li'anna li'i'tiqad as-sa'idi 'inda i'tiqad as-sa'ida 'inda haula anna al-barakata tasri min al-waliyyi ila dharihihi ila al-manadili wal malabis allati musihat biha. Karena hal ini terjadi karena akidah yang menguasai pada diri mereka. Begini akidahnya, keberkahan itu bisa merayap atau apa namanya, pindah apa, merayap gitu, menjalar, bisa nular. Nah, keberkahan itu bisa nular, ya, dari wali ke tanah kuburan, dari tanah kuburan merayap dan pindah kemudian keberkahan itu ke kaos, ke kain dan handuk. Jadi bagi mereka, nah ini keyakinan salah. Keberkahan itu bisa pindah, bisa nempel dan berlaku pada berikutnya. Itu tidak terjadi kecuali pada diri Nabi SAW semasa hidupnya. Ya, adapun setelah wafatnya kan kita nggak bisa ketemu dengan Nabi SAW. Semasa hidupnya Nabi dan para Nabi lainnya, iya begitu. Artinya kalau kita, misal kita adalah sahabat Nabi, salaman dengan Nabi, maka berkah itu berpindah. Betul. Tidak ada manusia secara zat fisiknya berkah secara zat kecuali para Nabi. Iya. Lah terus keberkahan manusia di mananya? Di amalannya. Di amalan dari anggota tubuhnya. Adapun di anggota tubuhnya secara zat, maka dia standar manusia. Enggak, standar manusia. Tapi bagaimana kalau misalnya mencium tangan guru, boleh enggak? Boleh. Apakah itu bentuk ngalap berkah? Kalau memang ditujukan ngalap berkah yang benar dengan mencium tangan, itu dari segi perbuatan ta'zim dan menghormati guru atau orang tua. Bukan dari segi apa? Di tangannya ada keberkahan, dicium pindah keberkahan ke muka. Nah ini enggak benar. Ya enggak Pak? Kenapa? Banyak dari saudara kita, mereka itu sampai saling berperang satu sama lain demi apa? Bisa mencium tangan habibnya atau kiainya. Itu sampai, Masya Allah itu. Lebih dari kasus minyak goreng Pak, 14.000 lebih ini. Wah, saling baku hantam demi bisa mencium tangan wali ini. Kenapa? Karena ada keyakinan bahwa saya dengan mencium tangannya yang berkah, maka keberkahan itu bisa berpindah dan menjalar kepada penciumnya. Ini di sini ini bedanya akidah orang-orang seperti ini dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak seperti ini. Yang sahih adalah tidak seperti ini. Maka keberkahan yang berpindah seperti itu secara zat itu tidak ada kecuali melalui Nabi SAW dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Pernah pula Rasulullah SAW dari tangannya atau jemarinya keluar air yang mengucur, sehingga para sahabat berwudu dengan air tersebut, dan itu air yang sangat berkah keluar dari jarinya Nabi SAW. Tapi coba kalau misalnya sekarang ada seorang manusia misal keluar dari jarinya air untuk wudu misalnya, maka apakah air tersebut berkah? Tidak. Air seperti air biasa pada umumnya. Seperti air biasa pada umumnya. Ingat semua
orang tua kita, misal kita menghormati orang tua, kita mencium tangan orang tua, kita memeluk orang tua, maka bukan di zat orang tua ini keberkahannya, tapi di apa? Amalan kita lillahi ta'ala terhadap orang tua ini. Di situ keberkahan amalannya. Karena setelah mencium tangan orang tua, ya udah, orang tua adalah manusia biasa seperti kita. Begitu jemaah sekalian. Memang orang yang bakti sama orang tua berkah hidupnya, tapi berkahnya dia karena amalan baktinya, bukan karena zat nempel dengan orang tuanya, bukan. Ya, ini yang harus dipahami. Ya, kemudian wal aghrab min dzalika, lebih ajaib dari itu, ma yahdutsu 'inda taghyir kiswati dharih. Apa yang terjadi ketika ada pengubahan kiswah kuburan. Jadi kuburan-kuburan, sebagian kuburan milik para kuburiyun itu diberikan kiswah, dan itu batil, itu salah. Kiswah yaitu apa? Kelambi ataupun kain penutupnya. Dan ini munkar. Ini kebid'ahan yang jelas-jelas bid'ah. Bahkan ada yang kiswahnya menyerupai kiswah Ka'bah dengan bentuk persis seperti Ka'bah. Dan itu di Jakarta ada, jemaah. Di Jakarta ada. Dan wallahi saya melihat itu. Ya. Itu kuburan, ya. Bukan Ka'bah, miniatur Ka'bah seperti di Blok M Square, bukan. Ini kuburan, dan orang-orang menziarahi itu. Nah, jadi ketika kiswah diganti oleh para kuncen, para sadanah, disebutnya sadanah itu para juru kunci kuburan, dan mereka adalah orang-orang yang memakan banyak harta, ya, dari kuburan, ya. Itu diganti, maka dikatakan di sini haitsu yas'al jami'u lil husuli ala qat'i min hadhihi al-kiswati litabarruk. Maka orang-orang yang menyaksikan pergantian kiswah dan kelambi tersebut, mereka bergegas betul-betul untuk menghasilkan walaupun sepotong dari kiswah tersebut, segunting sepotong aja nggak apa-apa, untuk ngalap berkah dari kiswahnya. Lihat ini bagaimana setan mempermainkan orang-orang. Ya. Ini diceritakan oleh Hayyam Fathi namanya dalam makalah beliau berjudul Mawalidul Awliya'i fi Misr. Maulid-maulid para wali di Mesir, dan ini banyak terjadi atau ada terjadi di Mesir. Ya, bagaimana dengan Indonesia? Sangat mungkin terjadi. Ya. Saya sendiri jemaah sekalian, di sini bukan dalam rangka menjual, ya. Saya penjual sarung. Ya. Dan ada di antara konsumen atau teman penjual sarung juga, yang mana beliau ya termasuk kalangan inilah, gitu loh. Termasuk kalangan inilah. Dan beliau tahu ternyata saya ustadz di Jakarta. Maka beliau bertanya, "Ustadz, kapan ngejual sarung bekas?" Nah, soal sarung bekas lah, kapan-kapan jual. Gak apa-apa Ustadz, mahal Ustadz, ana mau nyari berkahnya, kata dia. Ada orang nyari berkah dari sarung bekas ana. Jemaah Cikunir ada yang mau gak? Jemaah Baitur Rahman? Gak ada ya? Ngapain sarung bekas Ustadz atau pakaian bekas Ustadz? Biar ketularan berkahnya. Ini gimana menurut Ahlus Sunnah ini? Ketularan berkahnya. Apa maksud ketularan berkahnya? Iya, pinternya sama, misal saja, atau derajatnya di sisi Allah sama nanti misalnya. Itu bagi mereka seperti itu. Makanya kita lihat mungkin di video-video, ada seorang kiai di meja makan seperti ini, ada banyak beberapa makanan, menu makanan, dan dia makan dan ada kopinya. Ini apa nih? Teh. Ada kopinya. Dia makan. Enggak habis tuh makanan. Dan kopinya juga masih tersisa. Dan ternyata selagi dia makan, di ruangan itu berjendela-jendela. Semua jendela ini dipenuhi dengan wajah-wajah para santrinya. Jadi para santrinya itu
ngeliatin kiai makan, nunggu kiainya selesai makan dan berpaling. Dan kemudian setelah kiainya selesai makan dan itu tidak habis, kopinya masih tersisa, kiai itu kemudian pergi ke bilik lainnya. Tibanya, langsung berhamburan para santri untuk merebut makanan bekas kiai ini. Ini pas masih hidupnya. Jangan tanya kalau sudah wafatnya gimana nanti. Makanya guru-guru agama atau kiai-kiai atau para ustadz yang seperti ini tahu murid-muridnya itu hulu, berlebihan, bertabaruk dengan dirinya. Kalau wafat tidak pernah memperingatkan muridnya untuk berhenti dari itu, maka dosanya jariyah. Dosanya terus menerus. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sampai saya punya kitab namanya Al-Quburiyah. Itu sampai 700 halaman. Al-Quburiyah itu suatu madhab yang juga dianut tanpa sadar oleh banyak orang Indonesia, yaitu pecandu kuburan. Yang mana ada seorang syekh punya murid yang juga hulu terhadapnya. Sampai syekh ini bilang, kalian nanti kalau aku mati, pergilah ke kuburanku, mintalah padaku apa yang kalian suka, aku akan mengabulkan kalian. Dan setelah matinya syekh ini, murid-muridnya melakukan itu. Lihat bagaimana dosa syirik akbar ini, dosa syirik besar yang membuat orang-orang ini keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi hati-hati jemaah, hal-hal ini tuh bukan hal yang remeh. Nggak masalah deh orang-orang bilang ini ustadz sunnah, ini ustadz salafi sekarang dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit nyalahin. Ya kalau bid'ah ya bid'ah kita bilang, kalau syirik bid'ah, salah ya salah kita bilang. Ini nggak ada basa-basi kemudian yang salah kita bilang nggak apa-apa, namanya juga tradisi. Itu di akhirat kita yang kena nanti. Dan di akhirat nanti orang-orang ini akan merasa tertipu. Ya Allah, kan ustadz ini bilang tradisi nggak apa-apa, ternyata syirik. Ya Allah, kenapa ustadz ini nggak? Akhirnya dituntut itu. Daripada kita rugi di akhirat, mendingan biarin dicap di dunia kayak apa. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena memang kenyataannya seperti itu jemaah sekalian. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, kata beliau dalam Majmu' Fatawa, wa amma at-tamassuh bil qabr wa taqbiluhu wa tamrighul khaddi alayhi famanhiyun anhu bi ittifaqil muslimin. Adapun mengusap-ngusap kuburan, ya, pernah kan ada videonya itu, seseorang nisan diusap-usap, kemudian ya apa? Ngobrol dengan sahibul qabr. Curhat dengan sahibul qabr. Ya. Atau wa taqbiluhu, menciumnya, baik mencium nisannya atau mencium tanahnya. Wa tamrighul khaddi alaih, dan tamrighul khadd yaitu keningnya itu di gini-giniin di tanah kuburan atau misalnya. Itu terlarang sesuai kesepakatan ulama kaum muslimin. Walau kana dzalika min quburil anbiya, walaupun kuburan tersebut adalah kuburan para nabi, terlarang, enggak boleh. Walam yaf'al hadza ahadun min salafil ummati wa a'immatiha. Hal seperti ini tidak pernah dilakukan oleh seorang dari salaf umat ataupun para imamnya, enggak pernah. Bal hadza minasyirk, bahkan ini termasuk dari kesyirikan. La siyama idza iqtarana bidzalika du'aul mayyit wal istighatsatu bih. Lebih-lebih kalau kemudian dalam perbuatan tersebut terwujud pula adanya sikap atau perbuatan doa minta kepada mayit dan beristighatsah minta bantuan dengan mayit itu, maka ini lebih menjamak lagi kesyirikannya menjadi syirik besar. Ya, kemudian wattafaqal ulama'u ala anna man zara qabran nabiyyi aw qabra ghairihi minal anbiya'i was sahabati wa ahlil bait was salihin wa ghairihim annahu la yatamassahu bih. Sepakat para ulama, siapapun yang menziarahi kuburan Nabi. Nah, ini perlu difahami jemaah. Menziarahi kuburan Nabi, ya, itu tidak boleh kita meniatkan sengaja ketika kita masih di Jakarta. Ya, karena tidak ada satu kuburan pun yang boleh
kita safar kepadanya untuk ziarahnya. Nggak boleh. Ini patut dipahami. Tapi ketika kita di Madinah, baru disyariatkan untuk ziarah kubur, tafadhal. Tapi kalau dari sini, sejak sini kita udah punya cita-cita, saya pokoknya ke Madinah pengen ziarah kubur, maka nggak boleh dengan niatan seperti itu, karena di sini ada larangan, ya, larangan syaddur rihal namanya, larangan mengencangkan peralatan rihlah untuk ibadah kecuali ke 3 masjid saja. Maka kalau misalnya kita safar ke masjid selain 3 ini demi ke masjid ini, maka itu dilarang. Kayak misalnya dari Cikunir pengen safar, tujuannya supaya bisa sholat di masjid Jogokarian misalnya, maka ini nggak boleh. Bukan masalah nggak boleh sholat di masjidnya, bukan. Tapi memang Nabi SAW melarang hal tersebut, karena semua masjid selain 3 masjid ini, semua masjid sama. Itu yang masjid aja kita dilarang untuk safar demi sholat di masjid tersebut. Misalnya orang dari Bandung sengaja safar supaya bisa sholat di masjid Istiqlal khusus, nggak boleh. Bukan nggak boleh sholatnya, bukan. Bukan nggak bagus masjidnya, bukan. Tetapi memang Rasulullah SAW larang kecuali 3 masjid saja. Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram Mekah, dan Masjid Al-Aqsa. Dah 3 itu. Iya. Ini untuk membedakan ketiganya ini, untuk membedakan ketiganya. Yang masjid selainnya aja dilarang kita safar kepadanya deminya, maka apalagi safar demi kuburan. Makanya para ulama mengatakan tidak diperkenankan meniatkan sejak masih di kampung untuk safar ke Madinah demi ziarah kubur Nabi SAW. Enggak. Disyariatkan kapan? Ketika memang kita sedang berada di Madinah, baru silahkan di situ ziarah kubur. Dan itu pun dengan tata cara yang syar'i, bukan dengan tata cara yang tidak dibenarkan. Maka siapa yang menziarahi kuburan Nabi atau kuburan selain Nabi, dari Nabi lainnya atau dari sahabat atau ahlul bait atau orang saleh, itu tidak dibolehkan untuk ngusap-ngusap. Ya, makanya sebenarnya jarak kuburan Nabi besar itu, ya. Dari tembok yang kita lihat itu bukan tembok kuburan, sebenarnya bukan dimaksudkan tembok kuburan, namun itu memang dimaksudkan supaya menghalangi orang-orang supaya tidak masuk ke dalam kuburan, karena dilarang, memang tidak boleh. Ya, maka biasanya kita enggak cuma lewat aja, kita salam dan khalas. Tidak sampai kemudian merebut apa temboknya, ya. Merebut kemudian mencium-ciumnya supaya berkahnya itu melimpah kepada dirinya, enggak seperti ini. Wala yuqabbiluhu, dan tidak boleh pula dia mencium kuburan manapun itu. Bal laisa fid dunya minal jamadati ma yusra'u taqbiluha illa al-hajar al-aswad. Tidak ada di dunia ini dari benda mati yang disyariatkan untuk dicium kecuali hajar aswad saja. Itu pun kalau sempat atau mampu. Kalau nggak mampu, nggak boleh memaksakan diri. Kayak kita lagi umroh, umrohnya di bulan Desember, Pak. Pernah ada umroh di bulan Desember, Pak? Itu biasanya lagi penuh-penuhnya kuota itu. Karena orang-orang sedunia kan lagi pada libur tuh. Ya, Desember, akhir Desember, itu penuh banget itu. Memaksakan diri untuk mendekat kepada Ka'bah ketika lagi tawaf untuk mencium Hajar Aswad. Maka ini nggak boleh dia takalluf dan memaksakan diri untuk hal yang dianjurkan dan bisa memadorkan dirinya. Bahkan saya pernah melihat jemaah, seorang perempuan bercadar, entah dari negara mana, kurus. Kan yang di daerah liputan dari Ka'bah, dekat Ka'bah itu kan biasa laki-laki ya. Kadang ada yang gelayutan gitu kan. Ada yang kayak gini di temboknya, gini terus lama gitu, banyak tuh kayak gitu tuh. Polisi-polisi kadang-kadang atau tentara-tentara di Masjidil Haram kadang-kadang mencegah mereka dari itu, tapi lagi-lagi ada lagi yang nempel dan seterusnya. Ada seorang perempuan tinggi kurus, itu saya lihat terbang di antara jemaah yang sedang berperang untuk mendapatkan penciuman Hajar Aswad. Ngerti nggak maksud terbang, Pak? Mental ke bawah-bawah gitu loh. Maksudnya gimana ya, Pak ya? Gimana kalau anak kecil atau orang lemah dengan banyaknya orang yang saling berebutan, itu pasti terbang itu orang itu. Kalau nggak terinjak terbang.
ke bawah-bawah gitu loh, kelempar-lempar ke sana sini gitu loh. Dia nggak nginjek kaki gitu. Saking ya ini memaksakan diri, ini nggak boleh, malah dia jatuh dalam perkara haram, memaksakan diri, bermudarat buat dia, dan juga dia akan disentuh-sentuh oleh pria-pria di masjidil haram, naudzubillah min dzalik. Ya, ini di antara orang kalau kadang nggak ngerti hukumnya atau pikirannya salah, makanya seperti yang terjadi. Jadi azan jam berapa kira-kira jemaah? Seperti saya dengar sayup-sayup azan atau apa itu ya? 7 menit lagi atau sekitar itu. Nah, jadi hanya hajar aswad yang layak untuk dicium. Taib, bagaimana takbilul mushaf? Mencium mushaf ya. Mencium mushaf ini wallahu alam juga tidak perlu. Habis baca Al-Quran, khalas, udah tutup, khalas. Tidak perlu dicium. Walaupun kadang-kadang ada yang membolehkan dari ulama, ya, kadang-kadang juga refleks sebagian dari kita, Quran jatuh, bluk, langsung diambil terus dicium gitu. Ada pernah membaca ulama yang membolehkan hal seperti itu dengan alasan mungkin spontan karena ketakutan atau sayangnya kepada Al-Quran mungkin, tetapi hal tersebut wallahu alam tidak harus dilakukan, tidak mesti dilakukan ya. Kalau jatuh balikin aja selama tidak sengaja. Kalau sengaja menjatuhkan maka bertaubat aja, nggak perlu sampai mencium Al-Quran, wallahu alam. Tapi kalau mencium dalam maksud adalah suka dengan aroma kertasnya, maka ini nggak masalah karena nggak ada niatan ibadah di situ ya. Masih baru Al-Qurannya, cetakannya bagus, masya Allah, ini nggak ada nilai ibadahnya ya. Nggak ada nilai ibadahnya. Bagaimana kalau misalnya sengaja di kita punya mushaf ada parfum, sengaja tuh supaya semangat gitu kan? Kayak pas lagi baca kan kecium tuh. Boleh nggak seperti itu? Boleh kalau seperti itu. Tapi kalau sengaja ini parfum supaya sering-sering bisa mendekapkan Al-Quran di wajah kita, maka itu tidak layak. Karena Al-Quran bukan untuk dibegitukan. Al-Quran untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Iqra kitabak, dan juga untuk ditadaburi, bukan hanya untuk dicium-cium. Percuma banyak cium Quran kalau nggak pernah baca atau nggak diamalkan. Ngapain dicium-cium doang? Ya begitu, wallahu a'lam. Juga ada beberapa gambaran, atau ada pertanyaan atau tidak jemaah sampai sini? Nggak ada pertanyaan? Atau kita tutup sampai sini aja biar Anda pulang sekarang? Nggak ada. Kemudian ada beberapa gambaran yang serupa pengharaman kerasnya seperti pengharaman untuk mengusap, mencium dan semisalnya. Itu yang pertama diantaranya disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Masyhur, al-inhina lil qabr 'inda taslim. Ketika salam kan kita assalamualaikum ya ahlad diyar. Kemudian sambil apa? Melambaikan apa sambil nunduk gitu, apa ya? Ngeblungku gitu, enggak perlu. Ya. Dengan alasan sopan. Enggak. Ini nih, kadang-kadang di Indonesia kayak gini nih. Sopan terhadap hal yang gaib. Ngapain? Sopan terhadap mayit dalam Islam ada syariatnya. Selain dari syariat Islam, selain dari yang disyariatkan, maka nggak perlu lagi khalas. Di antaranya apa? Salam, betul. Tidak melangkahi, tidak menduduki, tidak diri di atas kuburan, betul. Itu sopan. Dan juga di antara sunnahnya adalah sebagian mengatakan wajib, yaitu melepas sendal di area pemakaman, betul. Tapi kalau ngeblungku kemudian assalamualaikum, mbak, permisi, ini bid'ah. Nggak ada. Taib. Kita nunduk, tetap aja mereka di bawah. Ya, kita menunduk sampai mana? Mereka kan terbenam di bawah. Nunduk sampai kita ke bawah tanah. Tetap aja gak. Dan mereka juga tidak melihat kita. Nggak melihat kita. Maksudnya nggak melihat kita nunduk gitu, mereka tahu. Terus bapak kita, almarhum bapak kita bilang ke istrinya, wah anak kita masya Allah ya, dia datang kuburan kita dengan nunduk sopan banget ya bu ya. Iya alhamdulillah. Nggak bakal lihat mereka.
Jadi nggak perlu harus seperti ketika salam nunduk kemudian. Itu yang untuk mayit yang memang muslim ya, kalau memang mereka dikubur di situ. Lah bagaimana dengan yang bukan mayit, bukan manusia, kepada jin dengan alasan ini kearifan lokal, kita tuh kemana-mana harus sopan. Ini diantara syubhat banyak dari orang-orang, terutama orang-orang pecinta alam dan semisalnya. Kita itu kan kalau ke pantai, kalau ke gunung, kalau kemana itu kan kita sama dengan kan bertamu. Maka kita harus sopan, nggak boleh sompral, nggak boleh sombong, ngomong yang benar. Ngomong benar itu bukan cuman pas safar atau di gunung, di masjid juga harus ngomong benar, di rumah juga harus ngomong benar gitu. Orang-orang kadang-kadang aneh gitu ya. Kalau di gunung apa? Hati-hati, jangan ngomong kayak pamali sih ya. Jangan ngomong sembarangan di gunung, ntar marah penunggunya. Jangankan di gunung, Pak. Depan istri aja nggak boleh ngomong sembarangan. Ngomong nambah aja itu multitafsir itu. Bisa marah, ya kan? Nambah apa bang? Nanduk nasi maksudnya. Iya, ngomong sembarangan tuh di semua tempat di bumi Allah Azza wa Jalla. Di pantai, jangan ngomong sembarangan. Jangan sebut Nyi Roki dulu sini. Kenapa? Jangan nanti tersinggung, nanti kita harus sopan sama dia. Ya Allah, mana nggak ada, gitu kan? Setan ada tapi nggak kelihatan, udah nggak usah diurus. Ini diantara subhatnya jemaah sekalian. Sehingga kemudian sebagian dari orang mereka kemudian nunduk lah, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat santun, permisi. Ya Allah, ini yang disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsir surat Jin. Nah, nanti insya Allah kita bahas setelah azan. Insya Allah kita lanjutkan insya Allah pada azan. Baik, kita lanjutkan sedikit insyaallah. Jadi ada beberapa hal yang juga termasuk terlarang, termasuk hal yang dilarang. Ya, membungkuk ketika salam masuk pemakaman, ya, mengusap tembok kuburan, mencium nisan dan kuburannya, terutama sekali sujud kepada kuburan. Sujud kepada kuburan ini haram. Walaupun sujud kepada kuburan ada dua model. Ada sujud yang memang dia merupakan syirik, dan ada sujud yang tidak termasuk syirik tetapi menjadi wasilah menuju syirik. Kalau sujud ini hanya untuk penghormatan, yaitu penghormatan ya, maka ini memang tidak masuk ke syirik tetapi ini wasilah menuju kesyirikan. Ya. Oleh karena itu sholat dilarang di kuburan. Di antara hal yang terlarang, tempat yang terlarang untuk dijadikan tempat sholat adalah kuburan. Dan termasuk juga hal yang terlarang adalah menaruh kuburan di area rumah atau dalam rumah terutama. Karena kuburan itu bukan tempatnya di situ. Ya. Sampai kemarin ada viral desa dibangun di atas kuburan. Ini mamnu, ini tidak boleh, sebenarnya nggak boleh. Ya, bukan masalah berani angker atau enggak boleh memang. Ya. Nah, masalah dilarangnya sholat di kuburan karena sholat itu ada sujudnya. Karena sujud di kuburan dilarang, maka apa-apa yang berkaitan dengannya dilarang. Kecuali sholat jenazah bagi yang tidak sempat mensolatinya di waktu disolati di masjid, maka diperbolehkan atau bahkan disyariatkan baginya untuk mensolati jenazah tersebut di kuburannya, ya, di kuburannya dan menghadap kiblat dan juga kuburannya. Tetapi kenapa dibolehkan sholat jenazah? Karena sholat jenazah inilah sholat yang tanpa sujud, makanya boleh. Ya, hanya itu aja. Dan itu pun dibatasi dalam hadis atau di dalam mazhab Hanbali dibatasi hanya 40 hari sejak hari kematiannya. Masih setelah lewat 40 hari tidak disyariatkan lagi untuk sholat jenazah di kuburnya. Ini pun dengan syarat apa? Dengan syarat kita tidak menyaksikan prosesi sholat jenazahnya di masjid, nggak sempat, mungkin kita masih safar atau di luar atau di mana. Dan juga dengan syarat belum lewat 40 hari atau sekitarnya setelah wafatnya atau setelah dikuburkannya, maka boleh kita itu. Karena Rasulullah SAW
di zaman beliau alaihissalam di masjid itu ada seorang perempuan tua yang mengurusi masjid. Ya, ibaratnya marbot tapi versi perempuan, sahabat perempuan. Rajin beliau, rajin untuk memungut sampah di masjid. Maka suatu hari Rasulullah SAW kehilangan akannya. Maka Rasulullah bertanya, di mana ibu fulana? Ya, pagi harinya Rasulullah bertanya. Maka para sahabat menjawab, ibu fulana telah meninggal. Kapan meninggalnya? Tadi malam. Dan langsung dikubur pada malam hari itu juga. Ini menunjukkan diperbolehkannya mengubur pada malam hari. Ya. Maka dan tidak harus menunggu apa? Para penguasa pemimpin ini nggak harus menunggu itu. Maka Rasulullah, afala adzantumuni, kenapa kalian kok tidak memberitahu aku kalau beliau telah wafat? Maka kata para sahabat, kami tidak enak, takutnya mengganggu engkau, mengganggu malammu wahai Rasulullah, karena tengah malam. Maka kata Nabi SAW, dullani ala qabriha, tunjukkan aku di mana kuburnya. Maka beliau pun mensolati jenazah perempuan ini di kuburnya. Maka boleh, karena beliau tidak sempat untuk, atau tidak tahu bahkan, sehingga tidak mensolati perempuan tersebut secara berjamaah. Begitu jemaah sekalian. Ya, jadi boleh sholat jenazah di kuburnya bagi orang ini saja. Adapun sengaja sholat jenazah bareng-bareng ramai-ramai, udah daripada di masjid kita langsung aja sholat jenazah di kuburan, ini nggak bisa, nggak seperti ini. Ini nggak seperti caranya. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan jemaah di sini sampai sini? Fadhol Pak, fadhol. Yang ngapain Pak? Oh, yang mengusap-usap kuburan tersebut. Taib. Apakah ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam? Ini dilihat dari keyakinan dia tentang kuburan tersebut. Ya. Kalau dia hanya ikut-ikutan, nggak ngerti apa-apa dan menganggap ini itu baik karena orang-orang pada melakukannya, maka moga-moga tidak mengeluarkan. Insya Allah ini tidak mengeluarkannya dari Islam. Tapi kalau dia ada keyakinan bahwasanya kuburan ini adalah wasilah keberkahan, ya, maka ini syirik asghar, syirik kecil Pak, nggak mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya kuburan ini secara zat berkah dan tanpa memandang bagaimana Allah mentakdirkan, kuburan ini memang punya andil dalam kehidupan kita, atau dengan mengusapnya ini ada andil dia, ada karomah tersendiri yang memang itu di luar takdir Allah Ta'ala, maka ini bisa termasuk syirik besar. Jadi bisa menjadi syirik kecil, bisa menjadi syirik besar, ya tergantung bagaimana keyakinan orang itu. Tapi awalnya biasanya syirik kecil dulu, biasanya hanya ini wasilah aja, ya Allah lah yang memberkati saya, tapi lewat tembok-tembok ini atau tanah ini. Itu awalnya di situ, setan awalnya di situ dulu. Lama-lama setan geserin tuh, nggak bakal setan tuh lempeng gitu, setan nggak digeserin, makin lama makin larut, akhirnya menganggap bahwasanya kuburan ini memang memiliki power tersendiri secara zat untuk memberkahi kita. Ini mulai di sini syirik besar keluar dari Islam. Di situ rinciannya jemaah sekalian. Iya. Baik, ada lagi Pak? Silakan Pak. Fadhil. Tabaruk dengan air zam-zam. Dengan air putih biasa. Taib. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya dan air zam-zam ini air yang berkah insyaallah. Ya. Semua air insyaallah air yang memiliki keberkahan dalam artian sucinya dia dan baiknya dia Allah Ta'ala ciptakan. Tetapi tabaruk dengan air zam-zam ini dilihat dari amalan kita terhadap air zam-zam itu, bukan dari zatnya semata. Ya. Dia memang memiliki, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan yang lebih diantara air daripada air-air lainnya. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara fungsi air zam-zam yaitu air zam-zam itu
ditujukan sesuai dengan 5 syuribalah, sesuai dengan maksud dari meminumnya itu apa. Air Zam-Zam itu sesuai dengan maksud dari meminumnya untuk apa. Artinya kalau seseorang minum air Zam-Zam untuk mencari kesembuhan, insya Allah dia sembuh. Dan ini ada hadisnya dari Nabi SAW. Adapun yang seperti ini gak masalah. Ketika sesuatu itu ada dalilnya, itu nggak masalah insya Allah. Ya. Tetapi kalau air biasa, ya, menganggap dia ada keberkahan tersendiri dan menyembuhkan penyakit, kalau tidak ada dalilnya dan tidak ada penjelasan saintifik, maka nggak boleh kita mempercayainya. Bagaimana kalau misalnya air biasa, kemudian dibacakan ayat Al-Quran, maka ini juga boleh. Walaupun bukan air Zam-Zam, maka ini boleh. Ini sesuatu yang diperbolehkan, ya. Tapi sebaiknya pakai bacaan sendiri, jangan pakai bacaan orang lain. Yang tidak boleh itu adalah, yang saya tidak setuju adalah memperjualbelikan air yang telah dibacain. Ini sangat, saya pribadi ya tidak setuju, ya, tidak setuju. Dan ada di dalam kemasan tersebut sudah diruqyah. Ya, di sini ini kesalahan. Maksudnya kesalahan sini ini enggak mendidik. Ini tidak mendidik kita untuk ruqyah mandiri. Artinya kita tuh bisa biiznillah taala baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sendiri kelas. Mau air Zam-Zam, mau air lainnya, air putih biasa. Tapi jangan air-air yang membuat fokus ruqyah kita hilang, seperti kopi, cappuccino. Ya itu nanti ujung-ujungnya malah ya enggak ruqyah nanti jadinya. Iya, begitu. Seperti itu. Maka air Zam-Zam 5 syuribalah. Dan di antara hal yang jemaah sekalian anak praktekkan juga air Zam-Zam. Ketika itu waktu masih bujang, Anda minta sama Allah dan mendengar beberapa keterangan ulama di antara Ibnu Hajar, As-Suyuti dan lainnya. Para ulama itu kadang-kadang pakai air Zam-Zam, minum air Zam-Zam, kemudian berdoa, ya Allah, dengan minum air Zam-Zam ini saya memohon kepada Engkau agar saya diberikan ilmu ini, ilmu itu. Itu para ulama menyebut, akhirnya diberikan. Nah kemudian saya pernah melakukan itu, alhamdulillah, dan masih teringat di pojokan kamar minum air Zam-Zam, kemudian ya Allah saya memohon kepada Engkau punya majelis ta'lim, terus bisa memahami ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan seterusnya, usul fikih dan seterusnya. Dan ternyata alhamdulillah setelah itu kemudian Allah mudahkan untuk belajar. Jadi insya Allah air Zam-Zam 5 syuribalah sesuai dengan tujuan minumnya kita untuk apa. Selama bukan kemunkaran, maka insya Allah ini diantara yang menguatkan doa kita. Insya Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Mungkin kita cukup sampai sini insya Allah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.